Halo, ketemu dengan saya lagi, Mr. K. Kita akan mengulas permainan lawas saya sepuas-puasnya. Ya, sebelum kita lanjutkan, hari ini momen khusus yaitu Happy Valentine Day. Oke, hari ini adalah hari cinta kasih gitu ya kepada orang yang kita sayangi itu. Nah, saya juga akan mengulas sesuatu ini yang baru ya. Baru saya ulas yaitu tipe baru yang dari Bandai ya, yaitu adalah Figuat Zero. Jadi Figuat Zero ini pun juga berkenaan dengan love ya. Yaitu apa? Mari kita coba. Iya, ini dia. Ini adalah Figuat Zero yang saya bahas, yaitu Boa Hankook ya, dari One Piece. Bagi pencinta serial anime One Piece, nah pasti akan tahu Boa Hankook ini ya. Nah, untuk Figuat Zero ini kali baru pertama saya mengulas di hari Valentine ya. Nah, saya juga akan memberikan sedikit gambaran tentang Figuat Zero. Jadi kalau Bandai ini sebetulnya kan banyak tipe, banyak produk yang dikeluarkan. Ada SHF, ada Figuat Zero yang sekarang ini, juga ada bahan presto yang kemarin juga sering kali kita bahas, bahkan nanti kedepannya juga masih ada kita bahas kalau ada bahan prestonya ya. Lalu ada juga banyak macam sih gitu ya. Pokoknya salah satunya ini gitu. Nah, kita akan bahas ini dan kita akan lihat apa sih yang dinamakan Figuat Zero. Nah, Figuat Zero ini bukan hanya One Piece saja, tetapi juga bisa ada Dragon Ball ya, dan mungkin juga akan ada beberapa yang lain. Nah, Figuat Zero itu sebetulnya seperti SHF gitu ya, tapi dia tidak bisa digerakkan ya. Dia berupa patung. Nah, patungnya mirip dengan patung-patung yang dikeluarkan Ban Presto. Ya, jadi Bandai Ban Presto itu dia mengeluarkan patung-patung yang tidak bisa digerakkan yang terbuat dari vinil atau plastik PVC ya, ABS tentunya ya. Nah, sedangkan yang ini selain dia juga ada figur patungnya dan ada jurusnya yang keluar. Kalau Ban Presto itu kan jarang ya jurusnya keluar ya. Kecuali memang ada beberapa produk dari Ban Presto sendiri yang ada jurusnya, yang ada kelihatan lightingnya dan apa. Tapi itu jarang banget ya. Nah, yang paling dan pasti ada, ini paling dan pasti ada, yaitu adalah di Figuat Zero. Ya, Figuat Zero ini pasti ada. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, ini ada gambar buah hangkuknya, lalu ada jurus yang dikeluarkan dan jurus itu tampil juga di patungnya. Jadi langsung sekaligus. Bagi yang dulu suka membeli figur Dragon Ball yang suka memberi jurus Kamehameha begitu tapi tidak ada apa-apanya, kosong gitu ya. Nah, kalau yang ini ada efek jurusnya yang kelihatan. Ya, oke. Kita tidak berlama-lama lagi. Mari kita coba buka. Ya, saya ambil guntingnya dulu karena saya belum ambil gunting. Nah, ini. Oke. Kita coba buka saja. Oh ya, kita lihat sampingnya kayak gini ya. Depannya, samping kirinya, dan ini belakang. Oh ya, khusus untuk buah Hankook via One Piece ini terbitan rilis di tahun 2017 ya. Rilis di tahun 2017 bulan September dia baru rilis. Nah, ini barang harganya kurang lebih 430 sampai 450 ribu. Itu dulu ya, 450 ribu. Tapi kalau sekarang mungkin harganya bisa 600 atau 700 ya, 700 ribu tentu saja. Tetapi sekali lagi gini, barang dari yang keluaran Bandai atau apapun barang itu, kalau barang itu sangat diinginkan oleh orang lain dan menjadi langka di pasaran, ini akan menjadi mahal. Tetapi kalau tidak menjadi baik di pasaran, alias barangnya masih banyak, tidak disuka orang gitu ya, ini barang akan jadi barang yang lebih murah dari harganya.
Nah, mungkin harga PO 430, harga retailnya misalkan 500. Ini bisa kalian dapatkan hanya dengan 250.000. Nah, sebagai gambaran, untuk buah Hankook yang saya unboxing dan review ini adalah termasuk buah Hankook yang kurang laku ya. Jadi mungkin kalau ini kurang laku, silakan cari di toko mainan kalian ya, di Tokopedia, di online atau di mana saja, mungkin di Shopee juga bisa atau di toko mainan kesayangan kalian. Ya, itu pasti akan bisa kalian dapatkan dengan harga murah ya. Karena ini nggak laku, pasti didiskon di mana-mana ya. Oke, tapi jangan lupa, barang yang tidak laku di Indonesia belum tentu tidak laku di luar negeri ya. Karena saya sering ke luar negeri lalu kemudian membeli barang diskon di Jepang, membeli barang diskon di Hong Kong karena nggak laku di sana, di Jepang juga nggak laku. Tapi ketika di Indonesia harganya mahal karena langka ternyata di Indonesia. Begitu juga yang di Jepang sana, misalkan yang di Jepang situ laku sampai habis, sampai langka barangnya, ternyata di Indonesia barangnya, wow, ya kalau di sana langka, di sini banyak gitu ya, banyak. Jadi kalau ini mungkin di Indonesia nggak laku mungkin ya, jadi dia banyak barangnya sehingga didiskon. Nah, tapi kalau di tempat lain saya tidak tahu ya, karena saya tidak selalu keliling. Oke, kita buka saja langsung. Ini barangnya asli ya, yang palsu juga banyak. Awas, hati-hati dengan yang palsu. Nah, bedanya asli dengan palsu itu apa? Saya kasih tahu. Yang palsu catnya jelek ya. Kalau kita pajang kena sinar terutama, atau kalaupun tidak kena sinar pun juga sama, apalagi kalau kena sinar itu warna catnya bisa hilang atau bisa berubah warna ya. Jadi kita juga nggak ingin kan kalau figur kita berubah warna, kan jelek gitu ya. Lalu yang terakhir adalah dia gampang nyenyet. Apa ya nyenyet itu ya? Gampang rusak bahan plastiknya, bisa pliket-pliket atau bagaimana. Tapi memang yang asli pun tidak menutup kemungkinan bisa terjadi seperti itu kalau penyimpanan kita salah ya. Nah, tapi yang pasti untuk palsu pasti tidak akan tahan lama, itu aja ya. Tapi bagi kalian yang hanya ingin punya-punyaan, cari yang palsu ya oke. Tapi sekali lagi, yang palsu catnya juga jelek, bukan selain kualitas dari catnya saja, tetapi pengecatan terhadap produknya itu juga kadang tuh tidak sama ya. Saya pernah beli yang palsu gitu. Yang palsu harganya paling separuh dari harga yang asli gitu ya. Kalau ini misalkan 500 itu, yang palsunya 250. Tapi sekarang kalau mau beli yang palsu ya rugi. Yang asli aja didiskon sampai 50% ya. Jadi tak usah beli yang palsu lah. Itu tidak memuaskan yang palsu. Oke, ini yang asli kita buka. Tadi sudah saya buka. Nah, wow, yang asli ini bahan kualitas plastiknya ini cukup bagus ya. Kalau yang palsu itu dibuka langsung rusak gitu. Oke, ini kita buka saja. Rasanya kok unboxing itu rasanya wah gitu ya. Oke, ini kita buka. Kita ambil barangnya. Wow, ini dia. Oke, di bagian dalam sini itu ada manual booknya. Di sini mungkin, nah di Ban Presto itu tidak ada manual book ya. Jadi kalau kita ingin mengunboxing dan kita ya harus apa ya istilahnya itu, harus benar-benar kita tahu lah gitu ya. Oke, ini manual booknya, wajib dibaca atau tidak terserah. Kalau misalkan kalian bisa langsung memasangnya tanpa manual book ya tidak apa-apa, karena ini simple, hanya begini saja ya. Kayaknya sih nggak perlu manual book, tapi untuk barang mahal pasti akan butuh manual book. Ini harganya 430, sedangkan Ban Presto yang biasa itu harganya sekitar 250 waktu itu kan. Tapi yang ini ada jurusnya ya, dan standnya juga menarik ya. Oke,
Sekarang kita akan coba buka apakah di samping-sampingnya disegel. Oh ya, ini disegel ternyata ya. Masih ada plastiknya. Jadi ini kita buka plastiknya, mau dibuka dengan cara langsung diklentek begini terserah ya. Mungkin oke-oke aja kalau diklentek seperti ini plastiknya. Kita cari sampingnya lagi, ini juga ada. Nah, jadi ini bebas sih, ini hak kita mau pilih yang kayak apa ya. Oke, kita akan coba. Waktu itu saya lihat buah hangkuknya kok menarik gitu ya, jadi maka itu saya beli gitu ya. Oke, kayaknya sudah, oh masih ada satu lagi ya. Nah, kita lihat saja kenikmatan dari memiliki barang yang asli itu beda gitu ya, beda. Oke, kayaknya sudah. Ini kelihatan ya, standnya warnanya ungu. Wah, keren ya. Oh, masih ada ternyata, tapi tidak apa-apa. Tidak usah semuanya. Oke, ternyata. Oke, terbuka. Terbuka. Nah, kita ambil standnya. Oh, standnya langsung nyambung di ininya, apa, hurricanenya. Oke, ini berwarna transparan ya kan. Inilah yang bagus kan, ada efeknya. Efeknya itu kelihatan ya. Jadi benar-benar efeknya ini ditampilkan. Nah, untuk catnya ini kan kelihatan ya, transparannya bagus. Warna cat putihnya itu juga dia bagus. Tapi kalau yang palsu, ini warnanya jelek ya. Saya bilang jelek. Memang ada yang palsu KW, itu ada yang bagus memang. Tetapi kebanyakan jelek. Oke, ini yang asli. Keren ya, warnanya glossy, bagus sekali. Ini juga keren, intinya keren. Wow, ya, bagus. Dan kita lihat bagian dalam. Oh ya, ini ada semacam standnya. Ini ada semacam standnya. Oh, susahnya ambil. Oke, ini ada stand kecilnya, ya, stand base-nya. Lalu kemudian ini ada apa ya, kayak semacam. Nah, ini kalau dilihat di sini, ya, ini tadi untuk kaki. Ya, ini untuk kaki, kelihatan ya, ini untuk kaki, yang ini untuk penyangga. Oh, ada ini unrocknya, apa itu, roknya ya, penyangga roknya. Oke, kita letakkan saja satu-satu, lalu kita ambil figurnya. Oke, langsung kita ambil figurnya, dilindungi dengan plastik. Wow, benar-benar lindungnya super ini figurnya. Oke, saya taruh figurnya. Ininya saya taruh juga. Lalu kita ambil love-love-nya. Ini ada love-love-nya. Ya, love gitu. Ya, ini figur yang. Nah, ini efek, penuh dengan efek ya. Meskipun efeknya tidak banyak, tapi paling tidak membuat kita ini berasa punya sesuatu yang mahal gitu ya. Karena statue kita beli nggak mampu. Karena harga statue harganya puluhan juta gitu ya. Harganya bisa mencapai jutaan. Oke, ini kita letakkan saja. Nah, oke, sekarang kita akan coba mulai. Ini kita teliti. Wah, keren ya buah Hankooknya ya. Saya yang paling suka dengan figur itu adalah artistik ketika figur ini, lihat nih, ada roknya seperti ini, ada rambutnya yang bisa berkibar seperti ini. Ini buatnya agak susah loh ya, tidak gampang. Dan jurusnya ini keren banget ya. Wow, ya kelihatan ya. Oh, mantap, 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 mantap. Wow, ini lihat jurusnya. Wih, keren ya. Ya, ini buah Hankooknya. Oke, dari sini saja. Nah, bedanya apalagi Ban Presto dengan Figuat Zero ini? Kalau saya lihat kualitas dari plastiknya, ya tentu saja ya, kualitas dari plastiknya ini nggak main-main, ya. Ini benar-benar kualitasnya nomor satu. Ban Presto bisa bermacam-macam juga ya, tetapi kualitasnya yang ini benar-benar top, ya. Apalagi dibalut dengan jurus-jurusnya ini. Keren ya. Jadi kita nggak usah bingung mikirin itu ya. Tapi ini sudah, sebetulnya ini kayaknya tancapan ya, jurusnya itu ditancapin. Tapi saya nggak berani ngelepas sih. Dari mukanya Hankook ini aja, keren ya. Ini seperti ini. Jurusnya, jazz gitu ya. Oke, ini figurnya menarik sekali. Warna catnya,
kita nggak bisa ngelihat, mungkin kalau di video warna catnya ini nggak seberapa kelihatan, tapi tentu saja warna catnya ini benar-benar keren warnanya ya, kilap ungu. Oh, ini coba lihat, kelihatan nggak ya dari video ini, kelihatan tidak? Oke, kilat ungu ya, warnanya ini loh, kilat kan ya, warnanya roknya juga kilap, cuma yang ini aja nggak kilap memang ya, tapi saya rasa sih cukup bagus. Nah, ini juga ada transparannya ya, dan dia lembek ya, lembek tapi tidak banyak ya. Oke, sekarang kita akan coba pasang ya, kita akan coba pasang. Kita lihat sini ya, ternyata untuk cupitnya itu akan diletakkan di sini-sininya ya, di bagian ini. Tapi sebelum meletakkan cupitnya, kayaknya saya akan meletakkan kakinya dulu. Oke, jadi kakinya ini, yang ini ya, kaki yang satu bertumpu pada ini ya, ini kan kelihatan ya, ada yang menonjol di sini ya, ini nanti letaknya kakinya tadi ya. Lalu yang satunya ini ada masukan seperti ini, adalah letaknya ini ya, ini saya tancapkan di sini. Boleh balak-balik kayaknya, kanannya ini sama sih, ukurannya tidak berbeda kan ya, boleh balak-balik kayaknya ya. Ya, semoga saja bisa balak-balik, karena nanti bisa diputar sih ya. Ini dimasukkan aja. Oh, sudah mantap ya, seperti ini ya. Oke, lalu yang kaki ini nggak bisa diletakkan di situ, tapi ini kita pasang dulu, karena mungkin ini kakinya kecil ya, jadi sehingga tidak bisa tahan terhadap barangnya, tubuhnya ya, karena dia bisa patah. Nah, oleh karena itu dikasih stand yang tadi warna transparan. Oke, sekarang kita coba pasang. Oke, pasangnya. Oke, ini harus ditekan. Push, ternyata bisa lepas di bawahnya ya. Jadi harus ditahan. Jadi bawahnya ini bisa lepas ini loh. Nah, ini bisa lepas. Ketika saya tekan ternyata lepas itunya. Oke, jadi saya harus menahan. Karena kalau tidak ditahan agak susah gitu ya. Oke, sekarang akan coba saya tahan. Oke. Kok nggak bisa ya? Agak susah ya. Tapi benar kan seperti itu ya. Betul, benar sekali. Jadi ini coba dipasang kakinya dulu deh ya. Jadi ini saya pasangkan dulu. Oke, jadi begini ya. Oke, cuman begini aja sih. Nah, ini loh, ini kakinya dipasang kayak gini ya, lalu ditancap mungkin kayak gini mungkin ya. Oke, ini kayaknya harus benar-benar agak susah masukannya. Jadi ini mungkin butuh tenaga. Jadi masukannya kayak gini kayaknya ya. Oke. Ya, ini agak butuh tenaga karena saya juga takut istilahnya itu, takut rusak gitu ya, karena ini agak susah ditempel. Masuknya loh agak susah. Ini bisa lepas kok ternyata. Ya, ya kan, ini bisa lepas. Kenapa kok saya lepas? Karena itu tadi kayaknya agak susah memasang kakinya. Jadi saya lepas saja gitu ya. Ternyata juga bisa lepas. Oke, sekarang kita coba pasang kakinya dengan paksa. Ya, oke, agak susah. Ternyata ya enggak gampang ini. Agak susah ya. Jadi benar-benar susah banget. Wow, susah gitu ya. Oke, saya akan coba pasang kakinya ini, daripada nanti videonya kelamaan, mungkin bisa saya pause bentar. Nanti kita akan lihat bagaimana ini. Ini karena butuh effort yang cukup lumayan ya.
Oke, saya tahan dulu. Ya, akhirnya bisa terpasang dengan baik dengan sedikit effort yang besar gitu ya. Oke, ini akhirnya jadi. Ya, bentuknya seperti ini ya. Keren sih kalau menurut saya, awesome gitu ya. Nggak rugi, kenapa ya kok nggak banyak yang suka dengan buah Hankook yang lagi action seperti ini. Ya, paling susah tadi memasang kakinya ya. Harusnya meskipun kita tidak melepaskan efeknya ini, harusnya dia bisa bisa tetap kita lakukan gitu. Tapi tadi saya sempat lepaskan, saya pasang efek yang kembali. Nah, yang paling susah berikutnya adalah masang ini ya. Saya juga nggak tahu masangnya itu besar kecilnya. Di sini nggak kelihatan ya. Di buku manual itu tidak kelihatan besar dan kecilnya seperti apa. Ya, nah, tapi akhirnya saya meraba-raba dari bentuk gambar yang ada di sini, gitu ya. Saya meraba-raba. Jadi, yang paling kecil itu ada di paling atas, ya. Yang paling kecil ada di paling atas ini. Lalu, yang paling besar itu ada di bawah, yang di sini. Nah, baru yang agak sedengan, agak yang medium, itu letaknya di paling kanan. Nah, berbeda ya dari yang sebelumnya itu ya. Ini sebenarnya saya bingung juga sih letakkannya di mana gitu. Tapi akhirnya saya coba-coba bisa ya karena ini nggak rumit kok ya. Mudah sekali. Oke, warnanya keren. Edisi Valentine. Tapi keluarnya sih di bulan September ya. Cuman kalau kalian cari sekarang mungkin masih ada ya. Silakan hunting. Figuat Zero Boa Hankook ya. Penggemar One Piece pasti harus punya ini. Oke. Oke, cukup sekian dari saya. Kita akan berjumpa kembali pada next video. Bye bye.